Makanya kedatangannya Pak BY ke istana, kalau bukan peluang Mas Haye menggantikan Pak Sahrul, lalu urusan apa? Demokrat bukan anggota koalisi, bukan pendukung Pak Ganjar. Pak Jokowi juga tidak sedang butuh masukan apa-apa. Kondisi negara yang baik-baik saja, tidak ada kegentingan ini. Ya hanya soal kemungkinan reshuffle aja yang mendekati kenyataan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Ini ada kabar baru nih, kabar gres anyar banget ini. Menteri Pertanian Pak Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan sebagai tersangka. Itu keterangan dari Pak Mahfud MD loh. Menko Polhukam siang tadi, ini sebelum Om Begawan ke sini nih. Nah, beliau mendapat laporan dari KPK. Hanya saja ini KPK itu belum meminta status cekal, urung dicekel. Nah, urung enak wongnya mau kemana ini? Atau cegah tanggal pada yang bersangkutan. Ini tapi hampir dipastikan ini. Hampir dipastikan begitu turun dari pesawat akan digelandang ke kantor KPK di Kuningan itu. Nah, tidak ke Istana Negara, lapor presiden dulu. Habis kerja luar negeri orang ngono. Nah, apalagi ke Nasdem Tower. Nah, pagi tadi Presiden bilang ke wartawan, ditunggu sajalah. Beliau kan di luar negeri, belum sampai ke Indonesia. Ini kata Pak Jokowi itu. Selain itu kayaknya Pak Jokowi sudah bisa ngontak Pak Syahrul. Kelihatannya loh. Wong Pak Jokowi berkata, oh, yang hilang kontak siapa? Kata Pak Jokowi itu. Ini bisa kontak ini. Coba dikontak. Punya nomor kontak enggak? Coba dikontak. Wah, ini Pak Jokowi ini ngajak gojekan ini. Oh, kalau sudah tahu Mbak ya dikabari biar masyarakat itu tidak dak-dikduk kehilangan Menteri Pertanian ya, wah ciloko. Nah, kemarin Pak Harfiq menyampaikan belum diketahui keberadaannya atau Pak Yassin itu mbuh neng ngendi ndelik neng ngendi langket lisip neng ngendi kan nggak ngerti. Ojo-ojo katut neng bagasi kan kita nggak tahu. Kan masyarakat jadi bingung lah. Berarti kesimpulannya yang tahu posisi Pak Mentan ya hanya Presiden dan Pak Surya Paloh, bos Nasdem. Ini menurut pendapat Om Begawan. Lah Bu Siti Nurbaya, Menteri LHK, itu kolega Pak Syahrul tuh sesama Nasdem tuh, ditanya wartawan itu malah jawab gini, jangan tanya saya. Nah, ini menteri dari Nasdem ini 3 loh, termasuk Bu Siti ini yang 2 sudah kelipuk kok. Lalu Dirjen Imigrasi juga gitu, Pak Silmi Karim juga dipanggil ke istana itu. Ya mungkin Pak Jokowi butuh tahu, butuh paham dan mengerti bener gak ini titik koordinat keberadaan Pak Menteri ini di sini itu, biar Pak Jokowi juga nggak bingung itu mungkin loh. Lah siapa tahu ditelepon Pak Jokowi bilang di Spanyol tapi berdasarkan data imigrasi ternyata di Italia lagi nonton bal, kan nggak ngerti itu. Itu namanya ngapusi. Wah ciloko ini. Nah, janganlah Pak Menteri nggak boleh gitulah. Ini pembantu presiden ini loh, aku heran ya Om Begawan ini bukan meringankan tugas presiden, malah nambahi gawean ngebot-boti tok itu malah ini. Lah kemarin juga ada yang bilang loh, jangan-jangan Pak Mentan ini nyasar ke Blasuk atau salah jalan. Ya memangnya bisa gitu nyasar tuh. Kan agenda pejabat di luar negeri itu pasti sudah jelas itu. Ada jadwalnya, ada randomnya kan ada. Jam berapa kemana, acaranya apa, nek mau shopping atau belanja kemana, biasanya di dekat hotel menginap, biasanya kalau biar ado-ado, wah komentar ya tahu dari pejabat aja ini. Tapi ya masyarakat sekarang kan sudah cerdas, cara menilai pejabat-pejabat sing genah karo sing ora cetha, masyarakat udah pinter itu sekarang. Saya sih lagi kepikiran ini. Lagi kepikiran juga ini Om Begawan ini. Menghilangnya Pak Syahrul ini murni KPK atau takut cekek dan tampar ya.
takut dicekel KPK, takut gitu loh. Ini saya jadi kepikiran Om Begawan nih, karena gegara gagalnya food estate di Kalimantan Tengah sana yang digarap Pak Menhan. Siapa tahu jadi teror bagi Pak Menteri ini. Ini menurut Om Begawan loh, gandeng cengengi gitu loh. Tahu gandeng ceneng hubung gitu loh. Nah, setiap manusia punya rasa takut toh. Iya, masing-masing punya rasa takut. Begawan tuh ya kadang-kadang punya rasa takut kalau di kegelapan, apalagi di kuburan. Nah, kan ya nggak tahu juga. Barangkali Pak Menteri soal food estate di Kalteng ada masalah, kan ya kita nggak tahu tuh. Atau gegara digeledah rumah dinasnya dan ruang kerjanya diobok-obok kayak lagune anak-anak itu diobok-obok. Nah, ini bisa penyakit prostatnya kambuh nih. Makanya lah itulah pulangnya diundur. Saya pulang diundur, tak periksa dulu, ini saya deg-degan ya. Itu mungkin begitu. Nah, ini kan penilaian masyarakat kan bebas menilai, asal tidak memfitnah. Nah, kan banyak juga di masyarakat kita ini, jika lagi punya beban, lalu penyakit-penyakitnya pada muncul itu. Nah, itu namanya psikomatis namanya itu. Jalar kemana-mana. Nah, ngendi-ngendi penyakit itu. Lah kebanyakan sih kenanya asam lambung biasanya itu. Kalau pikirannya wah, mikirnya abot, asam lambungnya itu kena naik. Bisa sesak napas loh itu kalau nggak segera ke dokter itu. Kadang-kadang ya sakit gigi dan migrain. Wah, makanya bahagia, hidup itu harus bahagia. Ojo nggak masalah itu, marahi mumet. Bisa jadi Pak Sahrul karena tekanan ya bisa. Ini prostatnya yang kumat bisa loh. Oh ya, kemarin kan baru sedikit yang tak sampaikan di Ngompol tentang tidak terlacaknya Pak Menhan ini. Termasuk kaitannya dengan kemungkinan loh ini, kemungkinan Mas Ahaye akan menggantikan posisi Mentan. Ini ini kan cuma kira-kiranya Om Begawan, ramalannya Om Begawan, analisanya Om Begawan. Lah, komentarnya banyak yang tidak setuju. Wah, Mas Ahaye jadi menteri deh Pak Jokowi ini. Ya alasannya ya karena Demokrat suka nyinyirin ke Pak Jokowi dari oposisi sampai sekarang di sini, wah ngeritik kayak sama Pak Jokowi itu loh. Dan mereka nggak dukung Pak Ganjar. Nah, lah Mas Ahaye tidak berlatar belakang pertanian dan lainnya. Militer nyekel pertanian itu tambah rusak repot. Ya bener lah kalau Begawan mengusulkan menjadi Menteri Pertanian, banyak Ngompolers yang tidak setuju itu saya paham, maklum lah. Ya siapapun boleh kok berpendapat itu. Nggak setuju sama saya, yo bebas, ora apa-apa. Wong nggak nyimak konten saya juga nggak dosa kok. Karena undang-undangnya malah ono itu, sing nesu-nesu barang tuh. Ya, Begawan biasa wae itu pendapat toh. Paling gue ya pengurus Nasdem atau tim suksesnya Pak Amin itu, Pak Anies Caimin paling itu loh. Menurut Begawan itu. Karena ya saya lihat bahasanya begitu. Lah, Mas Anies dan Caimin ini memang berat itu fakta itu, faktanya begitu. Justru komen muni-muni ke saya itu membuat nama Amin tambah beluk nih caranya. Ini saya sampaikan ke pendukungnya Pak Amin ini, Amin ini, Pak Anies dan Caimin ini. Kalau terus begitu ya makin buruk gitu. Mau dicitrakan seperti apa? Masyarakat sudah mikirnya gak akan maju negara ini kalau di perintah mereka lah. Ini gitulah. Lah wacana Mas Ahaye mendukung pemerintah malah lebih realistis itu. Jadi layak dan tidak Mas Ahaye jadi Mentan itu ya dari banyak faktor itu. Bisa latar belakangnya, bisa pengetahuannya, dan bisa pengalamannya atau aspek yang lain. Jadi tidak harus disiplin ilmunya itu, bisa jadi leader tuh. Kalau mau berlatih, ingat loh itu. Tahu Menteri Kesehatan kita sekarang siapa? Nah, ya toh, Pak Budi Gunadisadikin. Beliau itu lulusan fisika nuklir dari ITB loh.
pernah jadi Dirut Mandiri, lalu Wakil Menteri BUMN, dan sejak tanggal 23 Desember 2020 jadi Menteri Kesehatan. Kan orang cocok itu. Nuklir sama kesehatan itu. Nah, bagaimana beliau nangani pandemi pada tahun 2020 sampai 2021? Luar biasa kan? Sukses itu Mas Budi itu. Bukan lulusan kedokteran untuk kesehatan masyarakat. Nah, lalu itu salah satu yang menteri yang dulu saya suka itu Bu Susi Pujiastuti. Oh, yang keren itu, ngerok itu. Di periode pertama Pak Jokowi menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan. Padahal SMA wae ora lulus loh ya. Ora tamat loh. Tapi urusan kerjaan, apa yang nggak beres yang ditangani oleh Bu Susi itu? Begitu periode kedua Pak Jokowi nggak diajak lagi. Aku ya gelo ya nih. Ini apa ini Bu Susi yang kerjanya bagus ora dijak. Jadi rombongannya kabinetnya Pak Jokowi ada apa nih? Uang kendele orang umum loh itu Bu Susi. Wedine itu takutnya itu hanya sama Pak Jokowi dan Tuhan. Oh, orang nyenengke duwe menteri kayak gitu dan bebas dari segala masalah itu, apalagi korupsi. Wah, doh gitu. Nah, dalam hal mengangkat dan memberhentikan menteri, memang kewenangan presiden. Makanya kedatangannya Pak BY ke istana, kalau bukan peluang Mas Haye menggantikan Pak Sahrul, lalu urusan apa? Demokrat bukan anggota koalisi, bukan pendukung Pak Ganjar. Pak Jokowi juga tidak sedang butuh masukan apa-apa. Kondisi negara yang baik-baik saja tidak ada kegentingan ini. Ya hanya soal kemungkinan reshuffle aja yang mendekati kenyataan. Ini menurut pegawai loh ini.